B. The Theosophical Society. Theosophical Society adalah sebuah organisasi atau perkumpulan spiritual dan esoteris yang didirikan di New York, Amerika Serikat pada November 1875 oleh Madame Helena Petrovna Blavatsky dan Henry Steele Olcott. Setelah beberapa tahun, Olcott dan Blavatsky kemudian pindah ke India dan mendirikan Markas Internasional Teosofi di Adyar, Madras, India. Organisasi ini memiliki 3 tujuan dasar, yaitu 1. Membentuk inti persaudaraan universal umat manusia tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, kasta, atau warna kulit. 2. Mendorong studi perbandingan antar berbagai agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. 3. Menyelidiki hukum-hukum alam yang tak dapat dijelaskan serta kekuatan laten atau potensial yang ada dalam diri manusia. Teosofi didirikan oleh Blavatsky atas instruksi para guru agung yang membimbing evolusi umat manusia di planet bumi. Para guru agung ini adalah para makhluk suci yang berada di atas jenjang evolusi manusia dan dikenal dengan istilah Master atau Mahatma. Dari para guru suci inilah, Blavatsky mendapatkan pengetahuannya tentang sistem dan skema evolusi bumi. Dalam buku Secret Doctrine yang ditulis pada tahun 1888 oleh Helena Blavatsky, dia mengatakan bahwa evolusi kemanusiaan di planet bumi merupakan bagian dari evolusi kosmik atau alam semesta secara keseluruhan. Proses evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun ini diawasi dan dibimbing oleh hierarki spiritual tersembunyi yang disebut sebagai para master dari kebijaksanaan kuno, yang terdiri dari berbagai makhluk spiritual tingkat tinggi dari berbagai dimensi ruang dan waktu. Blavatsky menggambarkan Theosophical Society sebagai bagian dari salah satu upaya selama ribuan tahun yang dilakukan oleh hierarki suci dan misterius ini untuk membimbing umat manusia menuju tujuan evolusi berupa pencapaian kesempurnaan dan kesadaran spiritual umat manusia. Setelah kematian Blavatsky pada tahun 1891, organisasi ini kemudian terpecah menjadi Theosophical Society Adyar, Theosophical Society Pasadena, California, dan The United Lodge of Theosophists. Rudolf Steiner yang menjadi Sekretaris Jenderal Theosophical Society Divisi Jerman dan Austria memisahkan diri pada tahun 1913 dan membentuk Anthroposophical Society yang memiliki cabang di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Kanada. Theosophical Society sendiri memiliki cabang di 50 negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan nama Persatuan Warga Teosofi Indonesia atau Perwatin. Adapun tokoh terkenal dari organisasi ini antara lain Charles Webster Leadbeater, yang dianggap sebagai penyelidik okultisme utama dalam Theosophical Society. Kemudian Annie Besant, yang menjadi Presiden Theosophical Society Internasional kedua, serta tokoh yang sangat berjasa bagi kemerdekaan bangsa India. Kemudian Jiddu Krishnamurti, yang terkenal sebagai guru dan pembicara masalah spiritual di seluruh dunia. Dan Geoffrey Hodgson, seorang okultis ternama, dan Alice Bailey, yang kemudian mendirikan The Arcan School. Beberapa tokoh aliran atau organisasi lain yang terhubung dengan Theosophical Society antara lain Yoga Agni, Ananda College, Anthroposophy, Andre Bailey, Ascended Masters Teaching, The Bridge to Freedom, Benjamin Creme, Buddha Theosophical Society, Brother X11, Gereja Universal dan Triumphant, Elizabeth Clare Prophet James Cousin, Halcyon California, Hugh Downing, Thomas Edison, I Am Activity, Wassily Kandinsky, Anna Kingsford, Liberal Catholic Church,
Order of the Temple of the Rosy Cross, Nilakanta Sriram, Jorge Angel Lifragarizzi, Nicholas Roerich, Sekolah Filosofiae Initiation, Alexander Scriabin, Share International, Vladimir Solovyov, Theosophical Society of the Arya Samaj, dan The World Foundation. Di Indonesia, teosofi memiliki peran dan pengaruh yang sangat penting dalam pergerakan dan perjuangan nasional Indonesia dalam meraih kemerdekaan, meskipun hal ini jarang diungkapkan oleh para ahli sejarah kita. Hal ini dituliskan oleh Iskandar P. Nugraha dalam bukunya yang berjudul Teosofi, Nasionalisme, dan Elit Modern Indonesia yang merupakan hasil penelitian yang ditulis untuk skripsinya di jurusan Sejarah Universitas Indonesia, Jakarta. Pengantarnya ditulis oleh Profesor John Ingelson dan Profesor David Riff. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Profesor Jean Gelman Taylor, Jill Rowe, dan University of Iowa, Amerika Serikat. Dalam kata pengantar buku karya Iskandar P. Nugraha, Profesor David Riff dari Universitas New South Wales, Australia, juga menyatakan dalam lingkaran orang-orang nasionalis, begitu banyak orang-orang yang memiliki hubungan dengan gerakan teosofi. Profesor Riff juga menyatakan para aktivis teosofi yang merupakan elit nasional pada masa lalu adalah orang-orang yang juga banyak terlibat dalam perumusan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa 1900-an, organisasi teosofi berkembang pesat, khususnya di tanah Jawa dan bergeliat bersama elit-elit kaum pergerakan nasional, sehingga memengaruhi gerak laju nasionalisme bangsa Indonesia dalam perjuangannya meraih kemerdekaan. Konsep teosofi yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan persamaan hak antar manusia telah mengilhami pemikiran para tokoh pergerakan nasional kala itu. Gerakan teosofi adalah bapak angkat bagi kaum intelektual Indonesia pada masa itu, yang kemudian melahirkan elit modern sebagai para founding father negeri ini. Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta bahkan dahulu dinamai sebagai Kompleks Blavatsky Park sebagai penghormatan terhadap pendiri organisasi tersebut. Tokoh gerakan nasional yang juga menjadi anggota teosofi atau setidaknya bersentuhan dengan teosofi kala itu antara lain adalah Sukemi, yakni Ayah Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, R.A. Kartini, Dr. Rajiman, kemudian Muhammad Yamin, Muhammad Tabrani, Profesor Supono, Haji Agus Salim, Ki Sarmidi Mangunsarkoro, Amir Syarifuddin, Jenderal Leemena, Jamaluddin Adinegoro, Bahdir Johan, Siti Sumandari, Armin Pane, dan lain-lain, dan serta para alumni Sekolah Pendidikan Dr. Hindia Stovia di Batavia. Catatan, namun karena kebijakan Presiden Soekarno di era Orde Lama yang anti-Barat dan lebih cenderung pada negara-negara sosialis seperti Cina dan Uni Soviet, maka jejak sejarah teosofi yang berasal dari Barat seakan berusaha dihapus dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan hal ini masih terus berlangsung hingga sekarang, meskipun sebenarnya teosofi bukanlah organisasi politik dan tidak mau turut campur dalam masalah politik yang bersifat egois dan duniawi. Karena sikap anti-baratnya Soekarno bahkan pernah memenjarakan grup band Kus Plus hanya karena dianggap pro-barat karena meniru gaya band legendaris Inggris The Beatles. Arti kata teosofi sendiri berasal dari bahasa Yunani, theos yang berarti Tuhan dan sophia yang berarti kebijaksanaan, sehingga teosofi diartikan sebagai kebijaksanaan atau kearifan ilahiyah. Dengan demikian, teosofi sebagai hakikat kearifan ilahiyah, bukan organisasi, sudah ada sejak sebelum manusia dan alam semesta ada karena ia menjadi bagian yang integral dari ilahi itu sendiri. Kaum teosofis sendiri berusaha untuk memahami misteri alam semesta yang menyatukan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Tujuan dari studi teosofi adalah untuk mengeksplorasi asal-usul ketuhanan,
kemanusiaan, dan dunia untuk menemukan gambaran yang koheren tentang tujuan dan asal-usul alam semesta. Teosofi adalah the wisdom religion atau agama kearifan yang berusaha menyatukan semua agama-agama yang ada dalam sebuah kesatuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.